Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Duino Elektronik. Di video kali ini saya akan membuat tutorial melayout PCB menggunakan software Eagle. Yang saya gunakan adalah versi 94.2. Terserah menggunakan versi apa saja, yang penting softwarenya Eagle. Di sini ada beberapa project yang pernah saya buat. Oke. Jadi teman-teman silahkan download bagi yang belum mendownload Eagle. Banyak di internet Eagle Autodesk. Teman-teman bisa klikkan saja link seperti ini atau tinggal download saja software Eagle tentunya. Nanti di sini teman-teman bisa diarahkan ke free download dan lain-lain. Kemudian tampilan awal seperti ini. Bagi teman-teman yang baru memulai pasti masih kosong di folder project ini. Jadi saya akan menjelaskan dan mengenalkan sedikit Eagle di versi yang 9.2 ke atas, titik 2 maupun belakangnya berapa aja. Jadi teman-teman jika ingin menambahkan suatu komponen yang tidak ada pada software Eagle, saya kebiasaan mendownload di sini. Ini sangat banyak sekali komponen-komponen yang bisa teman-teman download di Snap EDA. Tentunya teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu. Caranya gampang, tinggal download, tinggal buat login atau login melalui Facebook ataupun melalui akun Gmail Anda. Jadi seperti di sini, misal saya ingin mendownload salah satu node MCU. Saya hanya mencontohkan saja. Oke. Jadi di sini ada node MCU. Perlu teman-teman ingat, jika ada simbol seperti ini berarti teman-teman bisa mendownloadnya untuk Eagle ataupun software PCB lainnya. Tetapi jika tidak ada berarti tidak menyediakan simbolnya. Misal saya klik di sini. Oke, tunggu sebentar. Maka akan ada footprint. Kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal teman-teman download. Kemudian pilih Eagle ataupun software yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan Eagle, maka saya pilih Eagle. Oke, maka akan ada download di sini. Kemudian hasil download. Oke, saya buka dulu hasil downloadnya. Download, kemudian di paling atas, nah ini saya copy. Kemudian teman-teman masuk ke dokumen Eagle, kemudian pilih library. Silahkan paste di sini. Perlu diingat nomornya seperti ini. Oke, jika sudah, saya close. Saya hanya mencontohkan. Kemudian teman-teman, kita akan membuat di sini saya akan mendesain. Di video sebelumnya kan saya mendesain cara membuat Arduino sederhana. Di video kali ini saya membuat bagaimana sih teman-teman membuat project Internet of Things menggunakan ESP12E. Jadi pertama klik project, kemudian beri nama project teman-teman, misal belajar IoT atau terserah teman-teman. Maka silahkan enter, kemudian file lagi, klik new schematic, maka dia akan diarahkan ke jendela skematik seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman untuk menambahkan library tersebut, klik library, kemudian open library manager, kemudian pilih available. Perlu diingat tadi nomornya berapa? 11399 ini ya. Open, kita cari angka 1. Ini open. Klik ini, kemudian use. Coba kita cari namanya sama seperti angka atau oke, di sini ada 11. Nah, maka akan bentuk seperti ini. Silahkan kamu oke jika kamu ingin menggunakannya. Saya hanya mencontohkannya di sini. Oke.
Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini saya akan membuat skematik awal. Di video awal ini kita akan membuat skematik dan board nanti dapat dicetak melalui PCB biasa ataupun PCB pabrikan. Skematik ESP12E terserah. Oke, gambar sangat banyak sekali di sini contoh-contohnya. Misal saya akan menggunakan contoh seperti ini, atau di project yang sudah saya buat banyak yang berhubungan dengan Node MCU seperti ini. Oke, baik, saya tidak akan melihat lagi skematiknya teman-teman. Bagi yang belum pernah, maka silahkan dilihat saja videonya seperti ini, gambarnya seperti ini. Oke, kemudian klik add part. Di sini saya telah menambahkan library ESP seperti ini. Ini ada ESP32, kemudian ESP, karena ESP12 adalah kategori dalam keluarga ESP8266. Jadi saya pilih ESP12 seperti ini bentuknya, atau yang SMD. Teman-teman dapat menggunakan yang bentuk seperti ini atau bentuk yang seperti ini. Sangat lumrah sekali. Oke, saya pilih yang ini. Saya letakkan di sini. Nah, untuk membuat desain menjadi rapih, biar boleh seperti ini karena rangkaiannya masih sedikit. Jika rangkaian teman-teman buat sudah kompleks, menurut saya lebih rapi itu seperti ini. Jadi agar si pin LED ini tidak semrawut, acak-acakan di sini mengganggu trace lainnya, maka kita membuatnya seperti ini. Artinya pin di sini terhubung dengan pin 6 atau GPIO 12. Oke, ini net adalah untuk menggunakan line-nya, jalur, nanti terhubung ke komponen apa. Kemudian ini ada penamaan, jika teman-teman ingin membuat nama ini menjadi ESP12, ESP12 seperti itu. Kemudian ada value, ini bisa diberi nama juga, terserah. WiFi, ini hanya maka akan ada sistem penamaan di sini. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan yaitu switch. Jadi teman-teman sebenarnya harus mendownload dulu keperluan. Di sini teman-teman juga dapat mendownload library milik SparkFun yang sudah dibuatkan di, kalau tidak salah, GitHub. Ketik saja library Eagle SparkFun, nanti akan muncul banyak sekali. Kemudian saya menggunakan switch. Nah, karena ini tipe SMD, saya lebih senang menggunakan versi yang kecil. Oke. Nah, saya menggunakan switch seperti ini, umumnya seperti ini, terserah teman-teman. Oke, saya letakkan di sini agar namanya tidak mengganggu, nilainya tidak mengganggu. Saya hapus, biarkan nama saja S1. Kemudian teman-teman menambahkan resistor atau RCL. Jadi ada resistor, kapasitor, dan induktor. Bahkan ada potensio di sini. Resistor yang saya gunakan versi simbolnya yaitu Eropa, sedangkan yang ini Amerika US. Terserah. Saya lebih senang bentuknya seperti ini. Kemudian saya menggunakan komponen SMD seri dengan kode nomor 0805. Jadi bentuknya yang seri 0805. Teman-teman beli komponen juga bisa seri seperti ini, sangat banyak di platform-platform seperti Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Oke, di sini saya letakkan di sini. Kemudian saya akan hubungkan. Dan kita perlu power, maka saya mencari SparkFun, cari simbol power, simbol.
Karena ESP berjalan pada 3,3 volt, saya akan menggunakan seperti ini. Lalu tempelkan saja. Jika sudah, kita memerlukan lagi ground. Ini saya tempelkan di sini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada resistor lagi, saya copy saja. Oke, di sini. Kemudian copy juga tegangan ini 3,3 voltnya. Copy lagi. Yang paling sederhana seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini dihubungkan ke ground. Silahkan letakkan di sini. Silahkan teman-teman rapikan menggunakan move, terserah di mana saja. Oke, satu di tengah. Kemudian saya menambahkan ground lagi di sini. Oke, yes. Kemudian VCC kita beri 3,3 volt. Sudah seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman selama ini kan jika menggunakan Node MCU pasti upload program tinggal colokan menggunakan port micro USB-nya. Tapi jika kita mengcustom sendiri, bagaimana? Teman-teman dapat menambahkan rangkaian yaitu CH340. Di sini saya tidak menambahkan. Oke, seperti ini kurang lebih. Seperti ini, silahkan ikuti. Atau paling mudah, saya hanya menambahkan seperti ini. Saya memerlukan header pin 4 buah, ada VCC, ground, dan RxTX. Kemudian saya mencari konektor. Mana konektor lead. Nah, ini dia. Terserah di sini. Nomor 4 ini saya pilih, saya letakkan di sini. Kemudian saya hubungkan TX ke sini, RX ke sini. Lalu teman-teman silahkan salah satunya VCC, kemudian copy juga groundnya seperti ini supaya rapi. Saya geser seperti ini. Oke, seperti ini. Saya beri nama soket tersebut adalah UART. Oke, saya letakkan di sini. Jika teman-teman menggunakan cara seperti itu, maka teman-teman dapat membeli programmer USB to TTL. Jadi silahkan memanfaatkan komunikasi TXRX yang tersedia. Sangat banyak serinya, ada CH340, CP seperti ini nih, CP210102, ini FTDI. Jadi kita hanya memanfaatkan TXRX-nya saja. Itu sudah bekerja. Kemudian agar ESP Node MCU ini dapat melakukan mode flash, maka saya akan menambahkan button di sini. Oke, seperti ini tidak masalah. Silakan hubungkan pin GPIO maksud saya. Oke. Saya beri ground. Nah, jadi ketika ini sudah dikonekkan dengan USB to TTL tadi, teman-teman langsung upload, maka tidak akan terjadi apa-apa atau biasanya error pada program Arduino. Jadi caranya, tekan terlebih dahulu GPIO untuk mengaktifkan mode flash. Pin GPIO dihubungkan ke ground, kemudian ditekan S2, tekan dulu, kemudian tekan reset sekali sampai blink pada boardnya, sampai LED pada boardnya berkedip-kedip. Ini lepas, ini lepas. Seperti itu baru teman-teman upload.
Di sini seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Ini sangat kompleks. Oke, seperti ini juga sudah bisa berjalan. Misal saya ingin menambahkan, teman-teman ingin aplikasikan ke IoT. Jadi umumnya sensor DHT itu 3. Oke, saya menggunakan ini juga sebagai sensor. Oke, pin DHT. Ini VCC data. Oh, jangan. Kita tambahkan pull up agar sensor bekerja. Tep. Oke. DHT atau DS18B20 kita memerlukan resistor pull up. Baik, di sini saya misalkan masukkan ke pin 12, tapi saya potong. Saya akan menambahkan trig label, pindah ke seperti ini, atur menjadi 0,05 agar menjadi kecil seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan di sini. Oke, saya beri nama data. Dan ini saya beri nama data. Maka secara otomatis pin ini akan tersambung. Nah, akan menyala tuh. Jika saya tekan tanda show, maka akan menyala. Artinya terhubung. Oke, seperti ini nggak masalah. Kemudian saya menambahkan tegangannya 3,3 volt. Terserah, ini kurang rapi nggak masalah. Kalau bisa teman-teman buat yang paling rapi. Oke, seperti itu. DHT22 atau DHT11 terserah. Seperti ini kurang lebih. Kemudian kita generate ke board. Yes, atau teman-teman dapat menyimpannya dulu. Oke, kembali lagi saya simpan. Saya beri nama belajar IoT. Belajar IoT. Oke. Kemudian untuk mempermudah kita perlu group di blok semua, kemudian move, klik kanan move group. Maka kita mudah menggesernya. Di sini pada sesi board atau layout, teman-teman dituntut kalau bisa jangan auto routing. Tapi bagi yang ingin belajar ya silahkan mau auto routing ataupun dengan cara sendiri membuat trace-nya. Kemudian kita atur besar PCB. Oke, garis kuning ini adalah garis pembatas atau bentuk PCB-nya sekarang seperti ini. Nah, misal saya ingin sekecil ini. Oke, saya letakkan ini. Kemudian UART saya letakkan di sini, anggap saja. DHT saya letakkan di sini. Oke, ini. Begini, anggap saja seperti ini. Kemudian ada ini, ada S1 balik. S ini di sini, S1-nya di sini. Oke. Saya hubungkan menggunakan 2 garis, nanti double layer ya, biar kita bisa mencetak di bentuk file Gerber-nya, atau teman-teman dapat mencetak dalam bentuk file biasa, di print biasa. Ini pilih. Kemudian saya ingin membuat jalur di atas, saya biasa mengubah satuannya menjadi inci, terserah teman-teman nyamannya gimana. Saya seperti ini. Oke. On dot. Oke. Jadi akan ada garis titik-titik. Kemudian selanjutnya yaitu untuk jika teman-teman mencetak PCB tersebut di pabrikan Cina ataupun di Indonesia,
Biasanya di Indonesia ada syarat-syarat tertentu, batas trace terkecilnya dan jarak antar pad-padnya nanti itu ada batasnya. Tapi jika menggunakan di pabrikan Cina dari PCBWay ataupun PCB GoGo, GLC PCB dan lain-lainnya, itu teman-teman sebenarnya tidak terlalu ada pembatasan, jadi bebas. Di sini saya menggunakan pad atau lebar jalannya 12. Saya letakkan di bagian sini. Oke. Kemudian saya hubungkan reset ke sini. Kemudian ada reset ini. Oke. Satu saya letakkan di sini. Terserah mau belok seperti ini ataupun begini, tidak masalah bagi saya sih. Kalau ada yang senang bentuknya 90 derajat silahkan buat, ataupun mau disikuin seperti ini atau mau dibentuk belok melengkung, terserah. Oke, kemudian saya akan geser karena ini ruangnya masih cukup luas. Oke. Saya akan menambahkan ini seperti ini. Kemudian ini saya belokkan lewat dalam saja. 3,3 volt saya kaitkan seperti itu, dan ada ground. Oke, lurus. Ada resistor satu lagi, copy, mana resistornya? Ini dia, DHT22. Di sini kita pisahkan. Oke, DHT22 anggap aja di sini. Oke, trace-nya saya kecilkan 24. Kemudian ini saya kaitkan VCC seperti biasa, ground ke ground. Saya putar lewat sini. Oke, kurang, cancel, sorry. Oke, selera masing-masing mau caranya gimana. Oke, jika sudah, kemudian saya akan meletakkan dua pad di sini. Harusnya tadi berjejer ya. Oke, saya ulangi. Kurang ke bawah biar ujungnya di situ. Oke, resistor akan saya hubungkan ke sini dan ini ke sini. Oke, saya angkatkan. Oke, seperti ini. Silahkan konekkan, berkreasi saja seperti ini, terus begini. Oke, tidak ada, saya buat padnya besar. Nah, oke, jelek.
sebenarnya nggak masalah ini, atau disambung langsung, terserah seni masing-masing ya. Di sini hanya mencontohkan saja. Oke, saya letakkan di sebelah sini. Terlalu kencang. Nah, ini supaya nggak memakan dimensi yang besar, saya sambungkan terlebih dahulu. Ini bagian TX, ini bagian RX nya. Di sini UR. Kemudian saya hubungkan terlalu besar, 12, 16. Ya, seperti ini. Oke. Ini sudah. Ini saya putar seperti ini. Ini adalah kesana kan, karena kita akan membuat 2 layer. Jadi tekniknya kita rubah ke bottom terlebih dahulu atau ke top. Saya anggap saja buat garis seperti ini. Kemudian supaya cepat, scroll pilih bottom, maka akan terbuat lingkaran seperti ini, kecil. Nah, silahkan teman-teman buat saja, terserah seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi ke top. Saya ingin menyambungkannya di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ground. Nah, untuk groundnya biar lebih bagus, saya letak oke, menceng, tidak simetri. Oke, terlalu terlebar. Oke. Nah, jika ingin teman-teman bentuknya ingin kotak, maka seperti ini. Jika ingin bentuk seperti lain, kita misal saya mau lebarnya, kita atur di sini. Kemudian pilih ini dimensi, atur di tiples saja. Klik saja di sini pembatasnya. Oke, seperti ini. Itu adalah lebarnya, panjang dan lebarnya seperti itu. Saya hapus. Bagaimana cara membuat garis tepi agar bentuknya tidak kotak, atau pengen bulat, atau pengen bentuk trapesium atau yang lain-lainnya, terserah. Saya delete garis kuning ini atau PCB, batas PCB nya, maka gambar akan menjadi hitam semua, tidak seperti awal tadi. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih ini line, kemudian dimension saya atur setipis mungkin, batasnya paling kecil yaitu 0,03. Kemudian saya akan membentuk nih, ada titik-titik, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya mulai dari 6. Kemudian saya ingin membentuk garis lengkung seperti itu. Pastikan lurus terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik kanan saja. Oke. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini klik kanan untuk memutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal ketemukan saja. Kemudian tekan ESC. Nah, otomatis board yang kita buat menjadi seperti ini, tidak kotak. Kita dapat melihatnya di manufacturing.
Nah, seperti ini bentuk PCB kita nanti jika melalui jasa pabrik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Teman-teman dapat berkreasi bentuknya seperti apa. Kemudian teman-teman dapat menambahkan lingkaran. Ada dua cara. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini, hole. Oke, coba hole. Lebih spesifik kita menggunakan drill saja. Pilih ini. Nah, ini ada besarannya tergantung kebutuhan teman-teman. Misal saya ingin menggunakan yang 3,0, saya mencoba 1. Nah, di sini akan muncul sebesar ini di sini. Jika terlalu kebesaran berarti jangan coba yang ini. Silahkan hapus. Oke, saya hapus di sini. Silahkan pilih yang paling kecil, atau ada dua cara. Klik di sini, klik circle, kemudian atur ke dimensi setipis mungkin. Saya buat lingkaran, terserah saya. Atau teman-teman sudah mengukur bentuk baut atau apapun, saya letakkan di sini. Dan satu lagi untuk posisinya kita copy saja agar lebarnya sama. Saya letakkan di sini. Maka kita dapat melihat, nah, PCB nanti akan berlubang. Seperti itu tekniknya. Kemudian kita blok lagi garis putih, saya hapus. Tidak perlu ukuran ini lagi. Oke. Nah, gimana nih caranya nih? Ada yang masih kurang ternyata ya. Oke, saya letakkan WiFi di sini. Saya letakkan ini angkanya yaitu 12. Kemudian saya lewat bawah lagi, pilih bottom, klik di sini misal sembarang saja, boleh seperti ini. Kemudian top, klik di sini dan sambungkan. Oke, ground ke ground, tinggal ground ke ground. Kemudian kita akan menambahkan cara membuat ground menjadi satu, baik di layar atas atau layar bawah. Ini tulisan ESP, saya bisa rubah di sini. Teman-teman silahkan pilih polygon. Saya akan membuat penyatuan ground di bagian bawah dulu, maka saya pilih bottom. Teman-teman mau menggunakan metode yang ada garis, nanti ada saya kasih tahu dua metode ini. Di sini saya mengaturnya ke 24, silahkan 24. Kemudian saya pilih 32. Nanti akan kelihatan. Kemudian saya klik mengikuti bentuk PCB-nya. Silahkan pilih lengkungan. Teman-teman atur mengikuti bentuk PCB. Oke, saya tengahkan. Ketemukan kedua ujung titik tersebut atau garis tersebut. Nah, kemudian kita beri nama GND lalu OK. Tidak ada perubahan apa-apa. Jika kita lakukan klik redness, maka akan ada seperti ini. Artinya ground di sini dan di sini sudah menyatu. Kemudian bagaimana sih di video-video atau orang-orang yang telah membuat board itu ada seperti kayak garis jaring-jaring. Caranya sebenarnya teman-teman bisa memilih ini dari awal daripada ini, tapi jika sudah terlanjur seperti ini, klik kanan pada garis yang kita buat tadi, kemudian kita pilih properties. Selanjutnya, teman-teman silahkan rubah solid menjadi hedge, lalu apply. Nah, seperti ini. Jika dirasa garis-garisnya kurang besar, maka silahkan perbesar saja spasinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu kita klik OK. Selanjutnya, karena garis bagian atas belum, masih ada garis kuning atau informasi bahwa ground belum terhubung semua, saya tambahkan polygon lagi. Kemudian atur bagian top,
Lalu agar lebih cepat kita langsung pilih Hedge. Lalu atur seperti tadi. Silahkan teman-teman buat. Oke. 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 Nah, saya beri nama ground juga. Maka ketika saya klik tekan tombol redness, nah akan secara otomatis sudah seperti ini. Ini ada tanda peringatan di sini. Sebenarnya tidak masalah. Ini hanya memberitahu bahwa pad ini sudah mendekati pinggir batas dari PCB-nya. Jika teman-teman cetak ya nggak masalah, nggak ada kerusakan ataupun nggak ada kegagalan jika skematiknya, kuncinya di skematiknya teman-teman sudah benar. Seperti ini. Saya hapus, dimensinya gampang nanti. Oke, saya hapus. Jika dirasa video ini terlalu panjang, tidak masalah, teman-teman bisa melewatinya. Tapi jika teman-teman ingin belajar, silahkan ikuti step-stepnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Kemudian teman-teman pasti pernah melihat di sini tulisannya rapi, kemudian bisa menambahkan tulisan produk kita ataupun merek-merek tertentu, atau teman-teman ingin berkreasi sendiri. Caranya, jika dirasa posisi seperti ini tidak bagus, maka saya akan menambahkan trik. Kita tidak memerlukan T-value, T-name. Nah, silahkan aktifkan seperti ini saja. Kemudian klik OK. Lalu saya akan memberikan nama secara manual. Klik teks, kemudian saya pilih, saya ingin menampilkan nama apa di sini, DHT 22. Kemudian pilih T-Place, maka penamaannya akan ada di atas layar atau di atas PCB. Jika pilih bottom, maka penamaannya akan di bawah PCB atau bagian bawah. T-Place. Kemudian saya biasa di 5, kemudian agar rapi saya buat di tengah. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian teman-teman dapat menambahkan tulisan ground GND di sini. Oke, buat di sini saja. Saya menyimbolkan ground dengan huruf G. Kemudian menyimbolkan huruf RX itu dengan RX itu berarti read atau tanda ini masuk. Saya biasa dengan seperti ini. Atau sekreasi teman-teman menambahkan huruf R ataupun huruf T. Kemudian TX transfer berarti keluar. Seperti ini. Selanjutnya yaitu VCC. Saya tambahkan tanda plus. Oke, agar bentuknya bagus, saya ganti groundnya menjadi minus. Jadi jika teman-teman ingin mengcustom PCB, silahkan berkreasi bentuknya seperti apa saja, nggak ada batas. Tapi jika ingin membuat board yang digunakan secara universal, maka teman-teman perlu menambahkan teks-teks yang ya orang lain juga mengerti gitu. Seperti ini. Ini bagian negatif, kemudian ada bagian positif. Saya copy saja biar cepat, tidak masalah di sini, tidak mengganggu. Terus bagian data, seperti ini. Terus ini tadi resistor berapa, resistor 1 dan resistor 2. R1 di sini, kemudian ada R2 di sini. Nah, di sini ada dua switch atau dua button. Yang pertama button reset dan yang ke atas mode boot. Jika teman-teman menggunakan ESP32 pasti ada tulisan boot. Tapi jika teman-teman menggunakan Node MCU atau ESP12E seri 8266 pasti tulisannya adalah flash. Nah, seperti ini, flash. Kemudian ada RST reset.
silahkan saya agak naikkan ke atas saja ini. Oke, seperti ini. Ada flash dan reset. Jadi teman-teman ingin mengupload program, maka aktifkan pin GPIO ke ground dengan cara menekan, kemudian klik reset sekali, baru lepas dua-duanya sampai LED di sini blink. Kemudian ada resistor 3, berarti itu resistor 4. R3 saya letakkannya di sini, kemudian ada R4. Saya letakkan agar rapi seperti ini. R4. Dapat kita lihat jika teman-teman menggunakan visual manufacturing maka akan terlihat seperti acak-acakan karena di sini tidak bisa diatur, menghilangkan tinem dan lain-lainnya. Oke, kemudian saya ingin membuat tulisan, misal Duino Elektronik. Di sini saya ingin menambahkan di tengah-tengah sini. Oke, maka akan ada tulisan Duino Elektronik. Kemudian pernah nggak teman-teman lihat di sebuah PCB, hasil PCB, jika teman-teman melihat PCB smart power, kalau nggak salah power home atau apa yang saya buat di video project tentang pengukuran tegangan AC, smart energy intinya. Jadi saya membuat tulisan tersebut dilapisi timah. Caranya bagaimana? Di sini misal oke, saya tulis saya ingin mencetaknya di PCBWay, maka PCBWay.com seperti ini. Lalu rubah ke bentuk, karena kita ingin membuatnya di atas, maka top. Letakkan di sembarang saja, bukan sembarang, maksudnya terserah teman-teman yang bagus di mana. Kemudian saya redness, maka akan ada tulisan PCBWay. Cara kedua, tambahkan lagi, yaitu T-stop, timpahkan, samakan persis di sini, maka akan jadi seperti, nah ini dia, tulisan tersebut akan dilapisi timah. Kemudian ini tulisan biasa, seal screen namanya. Kalau ini seperti ini. Oke, jika dirasa sudah cukup, bagaimana cara teman-teman membuat Gerber filenya? Ada banyak metode, silahkan teman-teman bisa mengikuti channel-channel lain ataupun informasi lain dari internet. Jika saya menggunakan CAM processor, lalu saya sudah menyimpannya filenya seperti ini. Saya menyimpannya di user, nama laptop, kemudian dokumen Eagle Cam. Nanti saya akan berikan download ini Gerbernya. Jadi saya meletakkannya di My Dokumen Eagle, kemudian ada apa tadi lupa. Kalau nggak salah ULP, bukan desain cam, maksud saya cam. Nah ini dia file yang saya buat sendiri. Jadi tinggal local job recent, kemudian pilih yang ini Gerber. Saya sudah mengaturnya seperti ini. Nah sudah, tidak ada yang dirubah. Jika dengan cara ini, dengan cara yang saya tunjukkan tadi, tidak ada yang dirubah. Di stop, seal screen kita menggunakan T-flash, benar. Di flash benar, di stop. Oke. Nah ini ada tulisan PCBWay sebenarnya. Jika sudah, maka kita proses job saja. Akan otomatis kita simpan di folder belajar dengan nama, supaya cepat kita ekspor ke zip saja, langsung proses. Maka penampakannya seperti ini, atau teman-teman tinggal ganti saja save. Sukses. Saya discard saja. Nah PCB ini kita akan lihat di website PCBWay. Kemudian saya akan masuk dengan password saya akan potong videonya. Jika teman-teman sudah login ke akunnya, kemudian silahkan
pilih online code. Nah, untuk melihat filenya, teman-teman dapat klik Gerber, gampangnya di sini aja. Klik saja pojok kanan ini, kemudian 2 kali lagi online Gerber view, atau langsung. Nah, ini ada board yang pernah saya buat sebelumnya. Kemudian klik plus, lalu teman-teman cari file tadi di Eagle, kemudian projectnya namanya belajar IoT, kemudian ada ini open, tunggu sebentar. Nah, akan bentuk seperti ini. Kurang lebih PCB-nya nanti akan dipotong mengikuti garis tepinya seperti ini tampilannya, bagian belakang seperti ini. Oke, ini udah mudah, sangat mudah sekali tentunya. Jika dirasa sudah cukup, maka teman-teman cukup add Gerber, kemudian masukkan file belajar tersebut, maka tidak perlu melakukan pengukuran. Sudah ada pengukuran otomatis di sini. Jadi nggak usah ribet-ribet teman-teman, fitur PCBWay sudah menyediakan. Saya ingin mencetak sebanyak misal 10 kali, silahkan 10 kali, karena biaya cetak maksimal 10 kali yaitu $5 dengan batas 10 kali 10. Kalau ingin menyetaknya lebih, silahkan misal 100, nanti akan dapat biaya berapa. Jika kalian ingin mencoba, ya silahkan cetak 10 lah, daripada 5 tetap harganya $5. Tentu masih biaya cetaknya saja. Saya biasa menggunakan DHL, yaitu duong dengan ongkos $21, atau jika kurs rupiah saat ini kita kalikan 16.000, berkisar antara 300-an ke atas. Nah, seperti itu. Ongkos kirimnya 300 ditambah $5, kita anggap saja 70 sekian. Ya, kurang lebih 500.000 teman-teman dapat PCB seperti ini dengan estimasi waktu 9 atau biasanya sih seminggu di sini, karena masih ada Covid jadi agak ada delay pengirimannya. Tapi jika dirasa teman-teman tidak memiliki kantong banyak, teman-teman juga dapat melakukan estimasi lewat China Post. Cuman ongkos kirimnya sangat murah memang, $5 atau sekitar $6, karena ini akun saya sudah memperoleh reward. $6 ditambah $5 sekitar $11. Teman-teman dapat membayar sekitar 150.000, tetapi estimasi waktunya karena Covid, jika tidak Covid itu biasanya 1 bulan teman-teman ambil di kantor pos, tapi karena Covid kita memakan waktu hingga 2 bulan. Kemudian silahkan save to chart. Nah, akan di seperti ini. Lalu kalau mau pembayaran berarti proses ini, silahkan klik. Silahkan teman-teman bayar melalui PayPal, Western Union, Mastercard. Saya menggunakan Mastercard, ataupun metode bayar lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen tentunya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.